Halo, bertemu lagi dengan Pak Nuk dan Pak Indro, Prodi Informatika UKDW dalam mata kuliah Teknik Animasi minggu ke-8. Topik kita kali ini adalah rotasi koordinat chapter 10 dari buku Billy Lamberta. Rotasi sederhana. Kalau kita mengingat lagi bab 3 kita, ya, gerak polar, gerak rotasi dari formula matematika teknik, kita ingat dengan rumusan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Ya, dengan potongan skrip kita itu adalah bola X, ya, bola X sama dengan pusat X tambah met cos sudut kali radius, bola Y pusat Y tambah met sin kali radius, ya, dengan sudut selalu bertambah. Jadi ini gambaran kita. Jadi kalau kita terapkan potongan skrip kita ini, hasilnya akan seperti ini, ya, seperti gerakan melingkar bola biru, ya. Pendekatan kedua adalah ketika kita menghilangkan unsur radius. Jadi inputnya itu adalah titik pusat, kemudian posisi awal bola, dan sudut rotasi yang dilakukan. Ya. Jadi misalkan dalam konteks ini, posisi bola semula ada di sini. Nah, ya. Jadi kita bola dari sini, kemudian dia bergerak sebesar beta derajat. Nah, ya. Jadi kalau semula dia adalah X1, kemudian setelah dia bergerak sampai sini, maka yang diperoleh berikutnya adalah X2. Nah, ya. Demikian juga dengan Y-nya. Y-nya Y1, kemudian berubah menjadi Y2. Ya. Nah, formula yang diberikan untuk metode yang kedua ini berbeda dengan yang tadi. Ya, bukan sekedar X, R cos theta, R sin theta saja. Tetapi ada konteks X2 adalah X1 cos sudut rotasinya dikurangi Y1 sin rotasinya. Y2, Y1 cos rotasinya ditambah X1 sin rotasinya. Ya, nah, formula ini diperoleh dari mana? Kok bisa ketemu formula min, plus, dan sebagainya? Ya, kita akan lihat dari slide berikutnya. Simple rotation untuk memperoleh rumus yang kedua tadi. Ya. Ini misalkan posisi bola awal bergerak sebesar sudah bergerak sebesar sudut alfa. Kemudian dia akan bergerak berotasi sebesar sudut beta. Ya. Sehingga sudut yang ditempuh oleh bola sebenarnya adalah apa? A plus B. Ya. Nah, untuk penghitungan X1 itu kita ambil ini bola awal X1, ya, bola kedua ini X2. Ya. X1 berarti besarnya apa? Karena sudutnya A, maka X1 adalah R cos A. Ya. Y1-nya apa? Sama. Y1 adalah R sin A. Ya. Kemudian X2. X2-nya berarti apa? Radius kali sudut yang ditempuh, yaitu apa? A plus B. Radius cos A plus B. Y2 radius kali sin A plus B. Ya. Nah, dengan menggunakan hukum jumlahan sudut, ya, yaitu cos A plus B itu cos cos min sin sin, ya, sedangkan sin A plus B itu sin cos plus cosin, ya, kita bisa memperoleh X2 radius cos cos min sin sin. Ya. Kemudian radius cos A cos B, ya, radiusnya masuk, min radius sin A sin B. Ya. Nah, di sini kita punya faktor radius kali cos A. Radius kali cos A tadi apa? Nih, radius kali cos A yaitu X1. Ya, kemudian radius kali sin A. Radius kali sin A itu adalah Y1. Nah, sehingga kita peroleh apa? X2 adalah X1 kali cos B min Y1 kali sin B. Nah, ya. Dengan cara yang sama, untuk Y2 kita ada radius sin cos plus cosin. Ya. Radius sin A itu Y1. Radius cos A itu X1. Ya, sehingga kita peroleh formula yang ini. Ya. Jadi untuk X2 yang baru, ya, X2 kita bisa menghitung menggunakan X1 dan Y1 dengan formula ini. Y2 yang baru kita bisa menghitung dengan Y1, X1 dengan formula ini, ya. Sehingga kalau yang diketahui adalah posisi bola awal, ya, di X1 dan Y1, maka kita bisa mencari posisi bola berikutnya yaitu X2 dan Y2, ya, terhadap suatu pusat tertentu. Nah, ya. Ini gambarannya, ya.
Terhadap satu pusat tertentu ini berjarak X1, kemudian ini menjadi berjarak X2. Ya. Ini gambarannya. Ini formula yang kita pakai untuk selanjutnya. Oke. Ya, bouncing pada bidang miring. Bagaimana kita menggunakan formula tadi untuk menentukan ya bouncing dari bola kita pada bidang miring ya. Jadi bouncing yang benar pasti adalah sudutnya adalah sebesar ke sana. Nah, ini bouncing yang benar ya. Bagaimana strateginya? Ya. Nah, untuk memperoleh strategi ini supaya kita mudah menganalisisnya, kita ingat sebentar mengenai bouncing pada bidang datar. Ya, dulu waktu kita belajar bouncing pada bidang datar, ya, ini contoh yang pernah kita buat dulu. Bouncing pada bidang datar, simple, ya. Kalau unsur dari bola kecepatan itu ada dua, unsur X yaitu Vx, ya, dan unsur Y, ya, Y yaitu Vy. Jadi kalau suatu bola ke arah sana, itu vektornya ada dua, ya, yaitu Vx dan Vy, ya. Jadi kalau bola misalkan ini, ya, kita lihat lagi, ya, bola dia jatuh ke bawah, ya, berarti kan kecepatan bolanya ke arah sini, nih, misalkan ya. Nah, ini ke arah sana, maka untuk X-nya akan diteruskan sama persis. X-nya tetap tidak berubah. Semula X ke sana, setelah titik pantul tetap ke sana. Jadi Vx tidak ada perubahan. Ya, yang berubah apa? Vy-nya. Vy semula ke sini, ya, ke bawah, kemudian berubah menjadi ke atas. Ya. Jadi unsur dari bouncing ketika kita pada bidang datar itu formulanya cuma satu, yaitu apa? Vy-nya yang berubah kali min 1. Nah, ya. Kemudian pertanyaan kembali lagi, bagaimana kalau bidangnya datar? Nah, ya. Bidangnya datar. Arah sini. Nah, ternyata apa? Kalau kita Vy-nya tidak nanti kan jelek, nanti kalau kita begini kan jelek. Nah, ya, pasti dia akan ke arah sana sedikit. Nah, jadi V-nya tidak kali min 1, tapi kali formula yang tadi kita punya. Nah, ya. Jadi ini. Jadi apakah sama juga dengan sekedar mengubah ini? Tentu tidak, ya. Mari kita lihat penjelasannya, ya. Nih, strategi yang kita pakai apa? Ketika kita menghitung bola miring agak kesusahan, kita rotasi saja semua sistem. Satu sistem kita rotasi. Ya. Kita rotasi ke arah sana. Nah, ya. Jadi semula yang kecepatannya seperti ini berubah menjadi agak miring ke sana. Kenapa? Karena diputar. Kita putar ke arah sana. Ya, sebesar misalkan ini alfa, ya. Semua kita putar menjadi min alfa. Nah, ya. Jadi, sekarang sudah datar. Kalau sudah datar, simple. Tadi kalau pada bidang datar, baliknya ke sana, yaitu Vy-nya yang berubah. Vy sama dengan ya bintang sama dengan min 1. Ya, sama dengan min Vy-nya, min 1 kali Vy-nya. Ya, jadi ini setelah kita putar set berubah seperti ini. Nah, ya, formula yang kita pakai seperti ini. Kalau sudah kita pakai seperti ini, kita kembalikan lagi. Ya, yang semula itu min alfa, kita kembalikan lagi menjadi plus alfa sudut rotasinya. Nah, jadi formula yang tadi bisa kita pakai. Ya, yaitu pergerakan sistem sebesar min alfa, kemudian dihitung semuanya, kemudian dikembalikan lagi dengan plus alfa lagi. Ya. Nah, ini salah satu implementasinya. Ya, ini bidang datarnya. Bidangnya miring. Nah, bolanya ke arah sana. Jatuh. Nah, ya. Jatuh. Nah, ya. Jatuh. Nah, ini gambarannya. Ya. Nah, gambaran ini formulanya apa? Tadi kita hitung dulu. Ya, misalkan ini bola jatuh, ya. Bolanya jatuh tapi ke arahnya sana misalkan ya, tidak miring, mungkin agak apa istilahnya tembak gitu ya, pelurunya ditembak ya, bukan bola jatuh biasa. Bisa juga ke arah sana. Maka apa? Kita ukur. Ini titik pusat garisnya. Nah, ya.
kita ukur X1 dan Y1 awal. Kemudian apa? Ini kalau kita lihat, ini adalah sumbu utama, berarti sebesar alfa, berarti ke arah sana apa? Min alfa. Nah ya, diluruskan. Diluruskan min alfa. Jadi yang semula X2 adalah ya X1 cos min Y1 sin, ya. Ketika kita kalikan apa? Putar sudut min alfa, min X2-nya menjadi apa? X1 cos min, yaitu tetap cos plus, ya. Min sin min itu min sin, jadi min, jadi plus Y1 sin. Jadi formulanya berubah menjadi ini, ya. Menjadi ini, X1 cos plus Y1 sin, ya. Demikian juga dengan Y2, ya. Demikian juga bukan hanya koordinatnya, tapi juga kecepatannya kita rotasi juga, ya. Setelah itu kita lakukan bouncing, ya, BY1 bintang sama dengan bouncing, yaitu bouncingnya adalah min 1 dalam konteks ini, ya. Kemudian setelah selesai dihitung, diterapkan, kita balik lagi, dirotasi kembali ke posisi semula. Ya, X1-nya dibalik X2 kali min Y2. Nah, dengan sudut alfa lagi. Yang di sini min alfa, yang di sini alfa, yang di sini ditarik ke atas, yang di sini kembalikan lagi ke posisi miringnya. Ya, demikian ya. Ya, jadi ini gambarannya. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk ke tugas harian, ya, membuat gerak rotasi sederhana. Yang tadi, gerak rotasi sederhana boleh, hanya berputar boleh. Ya, tapi gunakan formula yang tadi sudah, yang baru ya, bukan sekedar R cos theta, tapi X1 kali cos min Y1 kali sin. Nah, ya. Kemudian yang kedua, membuat gerak bola jatuh pada bidang miring. Yang tadi seperti ini tadi. Ya, jatuh pada bidang miring. Kemudian ketiga apa? Membuat gerak bola pada bidang miring tapi kreasi sendiri. Ya. Misalkan ada banyak ya bidangnya, Anda jatuh, mantul ya. Collision detection, mantul lagi, jatuh lagi, collision detection, mantul lagi, jatuh lagi dan sebagainya. Ya. Oke, tugas nanti akan dikumpulkan ya di drive yang nanti kita informasikan URL-nya ya. Oke. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Cukup saya rasa. Terima kasih ya, terus belajar ya, learning by doing. Anda kerjakan maka Anda akan belajar banyak. Ya, Anda coding, Anda scripting, Anda akan belajar banyak. Terus belajar, sehat selalu, Tuhan memberkati.